warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aji Ari Irawan dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang operasi pada matriks. Operasi pada matriks ini merupakan materi awal atau materi pertama pada bab matriks. Jadi saya harap kalian semua nanti akan menyimak dengan baik-baik bab materi operasi pada matriks ini, karena nanti akan berguna buat subbab lain di bab matriks. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam operasi matriks, yaitu ada penjumlahan dan perkalian, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dasar matriks, yaitu nanti ada apakah itu matriks dan ada kesamaan dua matriks. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dasar matriks. Nah, apa itu matriks? Nah, ini matriks merupakan penulisan bilangan pada kurung suku atau kurung biasa. Dengan bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Nah, bisa dilihat seperti contoh ini. Nah, di situ ada sebuah kurung dan di dalamnya ada A, B, C, D. Nah, itulah yang dinamakan matriks. Dengan A, B, C, dan D-nya adalah elemen matriks. Selanjutnya yaitu ada pengertian lagi dari matriks, yaitu sebuah matriks A dengan M adalah sebuah baris dan N adalah sebuah kolom disebut dengan matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N disebut ordo matriks dari A. Nah, jika M sama dengan N, maka matriks A disebut matriks persegi. Nah, jadi matriks itu biasanya dituliskan M kali N atau ordo matriks. Ordo matriksnya adalah M kali N, biasanya 3 kali 2, bisa 3 kali 3, bisa 4 kali 2, dan seterusnya, berapapun itu. Nah, 3 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya itu biasanya disebut ordo matriks. Nah, bisa dilihat di contoh seperti berikut. Nah, ini ada bentuk matriks yang sama seperti tadi, yang sudah ada di contoh tadi. Nah, ini A dan B ini adalah bisa disebut baris. Begitu juga dengan C dan D, itu bisa disebut dengan baris. Sedangkan A dan C itu disebut kolom, dan B, D itu juga biasa disebut kolom. Nah, bisa dilihat ini barisnya ada A, B, berarti ada 2, dan kolomnya ada AC atau BD, juga ada 2. Nah, maka matriks ini merupakan matriks ordo 2 kali 2, seperti itu. Nah, lanjut lagi kita membahas tentang pengertian dasar tentang matriks. Nah, sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom, jadi barisnya ada sebanyak M berapapun dan kolomnya cuma ada 1, disebut matriks kolom atau vektor kolom. Sedangkan matriks dengan 1 baris dan N kolom, jadi kolomnya itu yang banyak, ada berapapun, dan barisnya cuma ada 1, disebut matriks baris atau vektor baris. Bisa dilihat seperti contoh berikut. Nah, ini ada matriks yang memiliki 1 kolom A, B, ya. Nah, itu disebut matriks kolom.
dan juga ada matriks dengan satu baris dan n kolom. Nah, bisa dilihat di sebelahnya itu ada matriks A, B, C. Nah, ini disebut matriks baris. Bisa dilihat barisnya cuma ada satu. Ya, barisnya cuma ada satu, kolomnya ada A, B, C. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga termasuk pengertian juga dari matriks. Ini juga termasuk konsep yang akan sangat berguna buat mengerjakan matriks di bab-bab berikutnya, yaitu konsep dan bentuk matriks untuk menyelesaikan permasalahan dari SPLDV dan SPLTV. Nah, jadi ini adalah mengubah bentuk dari persamaan SPLDV dan SPLTV ke bentuk matriks. Nah, biasanya kan untuk menyelesaikan SPLDV atau SPLTV bisa menggunakan substitusi, menggunakan eliminasi. Nah, ini dengan matriks juga bisa menyelesaikan SPLDV seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Ya, ada persamaan X plus 2Y sama dengan 3 dan 2X plus 3Y sama dengan 4. Nah, bisa dilihat di situ mengubah ke bentuk matriksnya itu bagaimana? Nah, bisa dilihat konstanta dari persamaan tersebut. Yang pertama, X plus 2Y. Nah, konstanta dari X berapa? 1. Oke, kita tuliskan di matriks 2 kali 2 karena kita lihat dulu persamaan ini adalah SPLDV. Jadi kalau SPLDV itu menggunakan matriks 2 kali 2. Sedangkan kalau SPLTV nanti 3 kali 3 karena ada 3 variabel. Kalau ada 2 variabel menggunakan 2 kali 2. Oke, kita lanjut. Pertama, X plus 2Y. Konstantanya adalah dari X adalah 1. Berarti kita tulis di paling ya, sesuai dengan posisinya yang sudah ditulis di persamaan, yaitu pojok kiri atas. Ditaruh di situ atau biasanya ditulis tuh A11. Lalu setelah X ada ditambah 2Y, konstantanya adalah 2. Oke, kita tulis 2 untuk posisinya sesuai dengan yang tertulis di persamaannya, yaitu di pojok kanan atas. Lalu kita lihat persamaan bawahnya, ada 2X plus 3Y. Konstanta dari X adalah 2, posisinya di pojok kiri bawah, dan konstanta dari Y adalah 3, posisinya di pojok kanan bawah. Nah, lalu untuk variabelnya bagaimana peletakannya? Nah, jadi setelah kita mendapatkan matriks 1, 2, 2, 3. Nah, ini harus dikalikan ke konstantanya, yaitu X sama Y. Nah, X sama Y ini berbentuk matriks kolom. Seperti itu, seperti di contoh. Bisa dilihat di contoh. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, terus itu kan di persamaannya juga ada sama dengan. Ada X plus 2Y sama dengan 3 dan 2X plus 3Y sama dengan 4. Nah, itu juga ditulis di sama dengannya, di hasilnya juga. Nah, bentuknya sesuai dengan yang ada di persamaan, yaitu matriks kolom. Matriks kolom 3, 4. Seperti itu. Nah, itu untuk dari SPLDV yang memiliki 2 variabel. Nah, kalau yang memiliki 3 variabel bagaimana? Nah, itu sama saja cara membentuk mengubah dari persamaan ke bentuk matriks, itu sama saja caranya. Pertama kita lihat dulu dari persamaan 3X plus Y min 2Z. Nah, kita lihat lagi dari konstantanya X, yaitu 3. Untuk peletakannya yaitu di pojok kiri atas. Nah, seperti itu, sama seperti yang 2 variabel tadi. Nah, lalu yang Y adalah di tengah atas. Nah, kita taruh di tengah atas. Kemudian min 2Z, konstantanya adalah negatif 2. Negatif 2 posisinya di pojok kanan atas. Dan begitu juga seterusnya untuk konstanta-konstanta yang lain. Sebenarnya dari persamaannya itu sudah membentuk posisi-posisi matriksnya seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan matriksnya dari konstanta-konstanta persamaan 3 variabel itu, kemudian kita tuliskan variabelnya yang berbentuk matriks kolom, yaitu X,
Y, Z, karena ada 3 variabel, jadi matriks kolomnya juga 3, yaitu X, Y, Z. Elemen matriksnya ada 3. Lalu hasilnya juga begitu, sama seperti yang SPLDB tadi, berbentuk matriks kolom, tapi elemen matriksnya ada 3 karena di sini ada 3 persamaan dan 3 variabel. Selanjutnya, setelah kita mengenal pengertian tentang matriks, kita harus juga mengenal kesamaan 2 matriks. Ya, jadi 2 buah matriks dikatakan sama jika kedua matriks itu berordo sama dan semua elemennya sama. Yang elemen yang seletak itu sama. Jadi di elemen-elemen matriks itu kan ada letak-letaknya. Seperti yang saya bilang tadi, ada pojok kiri atas, pojok kanan atas, tengah, atau pojok kiri bawah dan lain-lain. Nah, itu elemen yang seletak itu, yang letaknya sama itu nilainya harus sama. Misalkan yang pojok kiri atas itu nilainya 1, yang matriks satunya harus 1 juga, tidak boleh yang matriks yang satunya ini nilainya beda, berarti matriksnya sudah pasti beda, seperti itu. Nah, matriks A itu bisa sama dengan matriks B jika ordo A sama dengan ordo B, ya, dan AIJ sama dengan BIJ. Nah, AIJ sama dengan BIJ ini maksudnya posisinya, letaknya, yang pojok kiri atas dan lain-lain itu tadi. Untuk semua I dan J, 2 matriks A dan B dikatakan tidak sama jika matriks A dan B dikatakan tidak sama itu jika A tidak sama dengan B ordonya, dan juga AIJ tidak sama dengan BIJ atau letaknya itu beda, serta ditulis A tidak sama dengan B. Nah, untuk mempermudahnya kita langsung ke contohnya, bisa dilihat contoh berikut. Nah, ada matriks A 1, 2, 2, 3 dan matriks B 1, 2, 2, 3. Nah, ini matriksnya, matriks A itu sama dengan matriks B. Kenapa? Karena 1, kita lihat dulu ordonya sama benda. Ordonya sama, 2 kali 2. Lalu matriks B juga 2 kali 2. Setelah ordonya sama, kita lihat juga elemen-elemennya. Letak, kita lihat dulu elemen yang seletak. Pojok kiri atas, elemen dari A yaitu 1, dari B 1. Pojok kanan atas, elemen dari B 2, dari A juga 2. Elemen pojok kiri bawah, elemen dari A 2, elemen dari B 2. Pojok kanan bawah, elemen dari A 3, dari B 3. Semuanya sama, elemennya, letaknya sama, nilainya sama, itu sama semua. Nah, maka dapat disimpulkan matriks A itu adalah sama dengan matriks B. Nah, setelah kita mengenal pengertian matriks dan kesamaan 2 matriks, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Nah, ini sudah masuk ke operasi matriks. Nah, untuk pertemuan kali ini di operasi matriks kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk perkalian dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di penjumlahan dan pengurangan antara matriks nanti kita akan belajar yang pertama yaitu transpos dari sebuah matriks. Yang kedua yaitu penjumlahan dan selisih atau penjumlahan dan pengurangan antara matriks. Nah, yang pertama kita belajar tentang transpos dari sebuah matriks. Nah, transpos matriks A adalah matriks yang berisi perubahan posisi elemen-elemen pada baris matriks A menjadi posisi elemen-elemen pada kolom matriks A. Nah, transpos matriks A ini ditulis dengan A pangkat T, atau T-nya itu boleh kecil boleh besar. Jadi A matriks itu biasanya huruf besar ya, huruf A besar, pangkatnya dipangkati T, transpos maksudnya. Itu boleh T kecil atau T besar. Nah, jika ordo matriks A adalah M kali N, misalkan 3 kali 2, maka ordo dari matriks A pangkat T atau transpos dari matriks A adalah N kali M. Jadi kalau matriks A itu 3 kali 2, transposnya berarti menjadi 2 kali 3. Kita lihat dulu seperti contohnya ini. Nah, ada matriks A, itu adalah A, B, C, D ya.
barisnya ada AB dan CD, kolomnya ada AC dan BD. Nah, kalau kita harus bagaimana? Seperti yang di pengertian tadi yang sudah saya jelaskan, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Nah, itu sudah saya ingkari, A dan B sudah saya ingkari, dan A dan C itu sudah saya ingkari. AB adalah baris, AC adalah kolom. Nah, kalau sudah ditranspos jadinya seperti ini. Nah, AB-nya jadi kolom, sudah saya ingkari dengan lingkaran merah, AC-nya jadi baris. Nah, begitu pun juga dengan CD kan awalnya baris, itu jadi kolom seperti itu. Jadi yang awalnya baris diubah menjadi kolom itu. Nah, terus gimana kalau matriks 3x3? Nah, kalau 3x3 kan agak banyak, tapi caranya tetap sama. Nah, caranya tetap sama. Jadi yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Nah, bisa dilihat di contoh yang sudah saya buat, sudah saya ingkari. Yang awalnya matriks A itu barisnya adalah 1, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Ketika sudah ditranspos 1, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1 yang sudah saya ingkari merah itu menjadi kolom. Nah, kolomnya sudah saya ingkari merah, coba disamakan dengan baris yang belum ditembus, pasti sama. Tuh. Lalu untuk yang kuning itu adalah kolom, ketika ditembus menjadi baris. Jadi caranya sama seperti itu, cuma yang kolom dijadikan baris, yang baris jadikan kolom seperti itu. Nah, setelah kita sudah paham tentang transpos, nah kita sekarang belajar tentang penjumlahan dan selisih antar matriks. Oke. Dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila kedua matriks itu memiliki ordo yang sama. Jadi misalkan matriks A ordonya 2x2. Jadi untuk dijumlahkan atau dan dikurangkan dengan matriks B itu juga harus 2x2. Jadi misalkan matriks A 2x2, B juga harus 2x2, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Lalu jumlah atau selisih dua matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah sebuah matriks baru, yaitu C. Boleh C, boleh dengan lain-lain lah. Itu cuma simbol aja, boleh D, boleh E dan seterusnya. Itu adalah CIJ yang berordo sama, yaitu elemen-elemennya merupakan hasil penjumlahan atau hasil pengurangan elemen-elemen matriks A dan B. Kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, misalkan saya punya matriks A. Nah, ada A, B, C, D. Nah, A sudah saya warnai merah, itu adalah posisinya di A11 di pojok kiri atas yang sudah saya bilang tadi terkait posisi. Nah, posisi itu biasanya disebut A11. Kenapa A11? Karena itu adalah matriks A, jadinya disimbolkan A11. Kemudian biasanya yang paling atas itu disimbolkan 1. Terus kalau paling atas terus baris kedua itu namanya 1, 2 seperti itu biasanya. Nah, bisa dilihat ini A ini posisinya di A11, B di A12, C di A21, D di A22. Yang penting kalian itu sudah paham posisinya. Kalau posisinya dari matriks tuh. A sudah saya warnai merah, B saya warnai hitam, C putih, dan D kuning untuk membedakan posisinya. Dan B sama dengan EFGH, matriks EFGH. Dan E saya warnai merah, F saya warnai hitam, D putih, H putih. Nah, dari matriks A dan B yang saya warnai sama itu berarti memiliki posisi yang sama. Jadi A sama E itu posisinya sama, B sama F itu posisinya sama, C sama G sama, D dan H sama. Tuh. Dan untuk yang matriks B itu posisinya menjadi yang EB, yang E itu posisinya di B11, yang F itu B12 dan seterusnya. Karena itu adalah matriks B, jadinya disimbolkan B ke C. Lalu jika matriks A ditambah matriks B sama dengan C, itu C-nya itu berapa? Nah, lalu ketika A dikurangi B sama dengan D, berapa hasilnya dari B? Oke, kita langsung C. Nah, C tadi adalah A
ditambah B. Maka C adalah, kita lihat posisinya yang sama, yang sudah saya warnai sama, yaitu A sama E sama, B sama F sama, C sama G sama, D sama H sama. Nah, yang posisinya sama itu dijumlahkan. Nah, jadi A ditambah E yang warnanya sama, lalu B tambah F yang warnanya sama, C dan G juga warnanya sama, berarti jumlahkan. D dan H warnanya sama, berarti juga dijumlahkan. Begitu pun juga dengan D, yaitu pengurangan. A dikurangi B sama dengan B. Nah, kita lihat lagi posisinya yang sama atau yang warnanya sama. Berarti A dikurangi B adalah A dikurangi E, lalu B dikurangi F, lalu C dikurangi G, dan D dikurangi H. Jadi yang posisinya sama itu dijumlahkan atau dikurangkan, tergantung operasinya apa. Nah, gitu. Ini saya sudah berikan contoh soal yang sedikit berbeda dengan contoh yang tadi. Nah, yang ini adalah matriks yang berorder 3x3. Jadi A-nya 3x3 dan B-nya 3x3. Nah, jika A dikurangi B sama dengan D dan A ditambah B sama dengan C, maka nilai C dan D adalah seperti itu. Nah, untuk caranya sama. Misalkan yang C tadi adalah A ditambah B. Kita lihat yang posisinya sama seperti yang tadi. Kita lihat dari matriks A dan B, yaitu 1 dan 2 posisinya sama. Jadi 1 tambah 2, lalu 3 dan 5 posisinya sama. Jadi 3 tambah 5, 0 dan 1 posisinya sama. Jadi 0 tambah 1 dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan, lalu dapat hasil seperti ini. Sama halnya dengan yang D, yang A dikurangi B. Berarti yang posisinya sama tinggal dikurangi. Dari A, posisi elemen A dikurangi elemen B yang posisinya seletak. Jadi 1 dan 2 posisinya sama, berarti 1 dikurangi 2. 3 dan 5 posisinya sama, berarti 3 dikurangi 5. Lalu yang pojok kanan atas 0 dan 1 posisinya sama, berarti 0 dikurangi 1. Dan seterusnya sampai mendapatkan hasil seperti ini. Nah, oke. Setelah saya jelaskan materi tadi mulai dari pengertian, terus ada penjumlahan dan pengurangan, ada transpose dan lain-lain. Nah, sekarang saya berikan kalian latihan soal. Ada 3 soal, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di tempat yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Waktunya sampai jam 5 sore. Silakan dikerjakan, jangan sampai terlambat karena ini soalnya cuma 3 dan sangat mudah apabila kalian mencermati videonya dengan baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Pembahasan kita cuma sampai pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian antar matriks yang tentunya sedikit lebih rumit sehingga kita perlukan waktu lebih banyak untuk menjelaskannya. Nah, sebelum saya akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing, agar apa yang sudah saya sampaikan dan sudah kalian terima itu dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sekian dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.